Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Irmayani, NIM 2021 A1H074, kelas 2B PGSD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, pembentukan suatu identitas nasional, dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, selanjutnya jenis-jenis integrasi. Adapun jenis-jenis integrasi yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Dan yang terakhir, integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antara daerah yang bekerja sama secara sinergi. Yang kedua, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni berhubungan suku, lapisan, dan golongan. Yang terakhir, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyatukan hubungan elit dan massa, baik dengan elit politik dengan massa pengikut. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Berikutnya yaitu faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. Maksudnya yaitu masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatu atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Keempat, ideologi nasional. Jika suatu masyarakat, meskipun berbeda-beda, tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Nah,
Jadi integrasi bangsa diperlukan guna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, membangun persatuan bangsa. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.